Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Rasya dengan NIM 182251113 dari kelompok 21 ingin presentasikan eh, analisis prediktif ekspor pertanian Indonesia tahun 2025. Kita mulai dari latar belakangnya. Indonesia ini merupakan negara agraris yang memiliki sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian nasional. Setiap bulannya, BPS atau Badan Pusat Statistik merilis data ekspor berbagai komoditas pertanian, sehingga sebenarnya tersedia banyak data yang dapat dimanfaatkan. Namun, pada kenyataannya, data tersebut masih lebih sering digunakan sebagai pelaporan administratif dan statistik saja. Padahal, jika data historis tersebut dianalisis menggunakan metode prediktif, kita dapat memperoleh gambaran mengenai tren ekspor pada periode berikutnya. Informasi seperti ini tentunya dapat membantu pemerintah maupun pelaku industri dalam menyusun strategi, mulai dari perencanaan logistik hingga pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pada penelitian ini, kami kelompok 21 itu menggunakan metode regresi linear untuk mengolah data historis ekspor tahun 2025 dan menghasilkan proyeksi volume ekspor pada kuartal pertama tahun 2026. Lalu selanjutnya itu ada metodologinya. Tahap pertama yang kami lakukan adalah data cleaning. Sebelum data digunakan, untuk membuat model prediksi, kami terlebih dahulu melakukan deteksi pencilan atau outlier menggunakan metode interquartile interquartile range. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat data yang nilainya jauh berbeda dari pola normal. Setelah outlier terdeteksi, kami menerapkan winsorization, yaitu mengganti nilai ekstrim dengan nilai batas atau batas bawah agar data menjadi lebih stabil dan tidak terlalu memengaruhi hasil analisis. Setelah proses itu selesai, kami membangun model menggunakan regresi linear dengan bantuan Microsoft Excel. Pada model ini, variabel independennya adalah urutan bulan Januari sampai Desember 2025. Sedangkan variabel dependennya adalah volume ekspor masing-masing komoditas. Lalu tahap terakhir adalah mengevaluasi kualitas model menggunakan nilai R square. R square. Nilai ini menunjukkan seberapa baik model regresi mampu menjelaskan pola data historis. Semakin besar nilai R square, maka model dianggap semakin mampu menggambarkan tren data. Lalu ini ada hasil dan forecastingnya. Eh, Komoditas buah-buahan, buah-buahan tahunan merupakan komoditas dengan volume ekspor terbesar sepanjang tahun 2025. Kemudian diikuti oleh kopi, tanaman obat, aromatik, dan rempah-rempah, serta rumput laut dan ganggang lainnya. Sementara itu, komoditas seperti jagung, tembakau, lada hitam, dan sarang burung memiliki volume ekspor yang relatif kecil. Selain itu, eh, kami ini menemukan beberapa outlier, terutama pada komoditas jagung, lada hitam, dan tembakau. Keberadaan data perjalanan ini cukup penting karena dapat mengaruhi hasil prediksi apabila tidak ditangani terlebih dahulu. Lalu kami juga melakukan forecasting untuk bulan Januari hingga Maret 2026 menggunakan model regresi linear. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa komoditas diprediksi mengalami peningkatan seperti sayur-sayuran, kopi, tanaman obat, dan kembang serta rumput laut. Sebagai contoh, volume ekspor kopi diprediksi meningkat dari sekitar 54,95 ribu ton pada Januari menjadi sekitar 58,81 ribu ton pada Maret. Hal ini menunjukkan adanya tren positif pada komunitas tersebut. Sebaliknya, beberapa komunitas diperkirakan mengalami penurunan, di antaranya buah-buahan tahunan, jagung, lada hitam, lada putih, dan biji kakao. Selanjutnya, kami mengevaluasi tingkat akurasi model menggunakan nilai R-square. Untuk komoditas seperti kopi, nilai R-square sebesar 0,377, sedangkan sayur-sayuran memiliki nilai 0,355. Nilai ini menunjukkan bahwa model regresi cukup mampu mengikuti pola historis kedua komoditas tersebut, sehingga hasil prediksi relatif lebih baik dibandingkan komoditas komoditas lain. Sementara itu, buah-buahan tahunan memiliki nilai R-square sekitar 0,0624 dan jagung sekitar 0,0629. Nilai yang rendah ini menunjukkan bahwa pola ekspornya sangat fluktuatif, sehingga regresi linear kurang mampu menggambarkan kondisi sebenarnya. Dengan kata lain, hasil prediksi pada komoditas tersebut perlu ditafsirkan dengan lebih hati-hati.
Jadi kesimpulannya, kami ini juga menemukan bahwa proses data cleaning menggunakan metode eh, EQR dan Winsorization merupakan tahapan yang penting karena dapat mengurangi pengaruh data pencilan terhadap hasil prediksi. Selain itu, metode regresi linear cukup efektif untuk komoditas yang memiliki pola data relatif stabil. Namun, untuk komoditas yang memiliki fluktuasi tinggi, metode ini masih memiliki keterbatasan yang terlihat dari nilai R-square yang rendah. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya dapat dipertimbangkan penggunaan metode AI atau machine learning yang lebih adaptif agar mampu menangkap pola data yang lebih kompleks dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.